Selamat sahabat, adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Dan bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik. Dia memberikan segala keperluan kita. Terlebih Dia memberikan Yesus mati bagi kita, agar kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Baiklah, kita berdoa sebelum kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Terima kasih Yesus karena Engkau baik. Dan biarlah Engkau hadir melalui Roh Kudus sementara belajar firman Tuhan, untuk memberikan pengertian, memberikan kepada kami kuasa untuk melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Jangan lakukan sesuatu, berdiri saja di tempatmu. Jangan melakukan sesuatu, berdiri saja di tempatmu. Dengan ayat hafalan yang terdapat dalam 2 Tawarikh 20 ayat 17. 2 Tawarikh 20 ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan jangan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Suatu janji yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada seorang raja yang bernama Yosafat. Yosafat adalah raja yang bertahta dan memerintah di Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. Dia seorang yang setia kepada Allah. Oleh sebab ketulusannya kepada Allah, Allah memberkati kerajaannya, dan Allah membuat dia kaya dan terhormat. Nah, apa yang terjadi? Karena dia setia kepada Tuhan, semua kerajaan-kerajaan di sekitarnya ketakutan, karena ketakutan itu menimpa mereka semua dari Tuhan. Tuhan memberikan ketakutan sehingga mereka takut kepada Yehuda, kepada Yosafat. Dan dalam penurutannya kepada hukum Allah terdapat hasil yang besar dan kedamaian di seluruh negeri tempat dia memerintah. Dia memilih guru-guru untuk mengajar firman Tuhan. Dia memilih hakim-hakim untuk mengadili dengan adil dan tidak menindas orang-orang yang benar. Jadi semakin makmur dan makmur negara mereka. Tetapi apa yang terjadi? Kehidupan tidak selalu mudah. Ada juga kegagalan yang dilakukan oleh Yosafat. Mengapa? Yosafat memberikan anaknya menikah dengan keluarga Ahab. Dan dia bersekutu untuk berperang, ya, melawan Ramot Gilead bersama-sama dengan Raja Ahab. Raja Ahab itu raja yang jahat. Tuhan sudah memperingati untuk jangan berperang dengan Ahab. Tetapi Ahab tidak mau mendengar. Dalam peperangan itu Ahab meninggal. Tetapi Yosafat kembali dan hampir juga mati. Nah, begitulah kegagalan yang pernah dilakukannya. Tetapi pada pemerintahannya sebenarnya Raja Yosafat baik sekali. Dia mau berkorban dan membagikan hartanya untuk rakyatnya. Tetapi apa yang terjadi juga? Rakyatnya dengan senang hati memberikan untuk Yosafat dalam kerajaannya untuk membangun negara itu. Lalu seluruh Yehuda memberikan kepada Yosafat kekayaan dan hormat segan kepada raja itu karena dia menurut kepada Tuhan. Dalam setiap keadaan darurat dia memandang kepada Tuhan. Dia selalu tanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Pada saat Yosafat sudah tua, terjadi peperangan antara Moab dan Amon melawan Yosafat. Seorang memberitahukan bahwa
tentara Moab dan Amon sudah mendekati, siap menyerang. Mereka sangat kuat dan perkasa. Apa yang dilakukan Yosafat? Yosafat merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, dan dia mengundang semua rakyatnya berpuasa. Semua berpuasa dan berdoa untuk melawan Moab dan kerajaan Amon itu. Dia membawa semua keluh kesahnya di dalam Ka'bah. Dan dalam peperangan ini seorang datang kepada Yosafat. Jangan takut dalam peperangan ini. Tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di sini dan lihatlah bagaimana Allah berperang melawan kamu. Semua orang-orang Lewi dan orang-orang Korah bersatu bernyanyi bersama-sama dengan suara nyaring, dengan pakaian yang lengkap dan rapi, memuji nama Tuhan. Nah, sekiranya memuji nama Tuhan itu dilakukan sampai saat ini, apa yang akan terjadi? Akan ada pengharapan, akan ada iman dan keberanian yang ada di dalam umat-umat Tuhan. Jadi lagu mempunyai khasiat memberi pengharapan, memberikan juga menguatkan iman dan keberanian. Nah, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, seorang nabi mengatakan kepada mereka, tetap berdiri dan kamu akan melihat apa yang Tuhan lakukan bagimu. Benar adik-adik, setelah mereka berdoa, berpuasa, bernyanyi, keesokan harinya mereka turun melawan bangsa itu, bangsa Moab dan Amon. Mereka menyanyi dengan suara yang sangat meriah. Mereka melihat orang-orang Seir itu membunuh satu dengan yang lain. Dan ketika mereka turun semakin dekat, mereka lihat juga Bani Amon dan Bani Moab itu, bangsa Moab itu, saling membunuh. Dan setelah tiba pada tempat itu, mereka semua sudah mati. Tinggal menjarah, mereka hanya diam saja. Dan betul, Tuhan yang melakukan perang bagi mereka. Nah adik-adik, mereka pulang dengan membawa banyak jarahan. Mereka kembali ke Yerusalem, tapi mereka tidak pulang ke rumahnya. Dengan lagu yang merdu, dengan nyaring juga, mereka kembali ke Ka'bah dan berdoa, bersyukur kepada Allah untuk kemenangan yang Tuhan berikan. Nah adik-adik, jangan takut. Kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membuka jalan atas kemelut yang kita hadapi, atas kesulitan, kesusahan. Tugas kita hanya berdoa, kita hanya menyerahkan segala sesuatu beban kita kepada Tuhan dan nantikan jawaban yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan menolong kita untuk mendapat kemenangan sama seperti Dia memberikan kemenangan bagi Yosafat. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cerita hari ini. Tolonglah kami dalam kesulitan kehidupan kami. Kami akan membawakannya kepada Yesus yang akan memberikan jalan keluar. Kami tidak perlu khawatir karena Tuhan kami kuat. Tuhan kami peduli. Tuhan selalu menyertai kami dan akan bertindak menurut kehendak-Mu. Biarlah Engkau bersama dengan kami dan biarlah kami akan menyerahkan seluruh kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan, karena Engkau yang akan bertindak bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai jumpa. Pelajaran sekolah sahabat kita sampai di sini.